Respon dari buruh mengenai aturan atau rumusan yang baru, kemudian bagaimana respon pelaku bisnis terkait keberatan dari buruh. Sudah bergabung bersama kami Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP Apindo DKI Jakarta, Nur Jaman. Selamat malam Pak Nur Jaman. Selamat malam Mas Deddy, selamat malam Mbak Kang Deddy. Ya, salam malam. Sehat semuanya. Salam sehat. Dan telah hadir pula Ketua Umum PPFSP KEP KSPSI Deddy Sudrajat. Selamat malam Pak Deddy. Halo Pak Deddy. Ya, assalamualaikum. Ya, selamat malam. Ya, baik. Pak Deddy, saya mau tanya Anda dulu nih. Apakah ini formula yang digunakan pemerintah dalam menentukan UMP yang saat ini sudah tepat dan seperti apa keberatannya begitu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya juga menyampaikan sebelum menyampaikan soal terkait dengan upah, tentunya kita turut juga berduka cita terhadap musibah yang terjadi di Sumatera atas nama organisasi buruh. Nah, terkait dengan kebijakan pemerintah hari ini kan sebenarnya carut marut upah itu bukan hari ini saja, tapi hari ini tentu kita apresiasi sekali kepada pemerintahan hari ini Pak Presiden Prabowo Subianto bahwa kekosongan hukum kan terjadi selama ini berdasarkan putusan 168 MK 2024. Tahun yang lalu Presiden menetapkan diskresi 6,5. Lalu kemudian untuk tahun ini karena terjadi kekosongan hukum, lalu kemudian pemerintah melalui Menteri Tenaga Profesor Yasirli mengeluarkan PP 49 tahun 2025. Ini kan perubahan kedua dari Undang-Undang atau PP 36 2021. Nah, untuk skema terdahulu saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa terdahulu itu kan untuk pertumbuhan inflasi tidak ada masalah, lalu kemudian yang menjadi masalah saat itu adalah terkait indeks tertentu 0103. Yang dipermasalahkan buruh saat itu adalah ketika inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikali 0103 itu malah menjadi minus, kurang gitu. Lalu kemudian hari ini ternyata indeks tertentunya itu sudah naik dari 0509. Nah, bahwa apakah kemudian puas atau tidak puas sebenarnya hari ini pemerintah sudah saya lihat membuka ruang untuk bagaimana untuk menentukan upah itu skemanya sudah ada. Bahwa kemudian ini adalah untuk menentukan upah minimum sebenarnya. Bahwa ada upah yang lain, upah sektoral, itu masih ada. Lalu kemudian UMK juga masih ada. Nah, yang terpenting buat serikat buruh hari ini adalah bahwa ruang perundingan bipartit itu sudah dibuka ruangnya. Karena kan bipartit ini adalah sarana komunikasi. Ini tidak hanya undang-undang, tapi juga kebebasan berunding yang tahun yang lalu ditutup ini dibuka ruang. Nah, harapan saya tentunya adalah ruang ini dibuka karena skemanya sudah ada 0509. Jadi tinggal kemudian kawan-kawan serikat pekerja serikat buruh untuk berunding dengan teman-teman pengusaha, lalu ada pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Karena ini kan inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini dikembalikan ke provinsi masing-masing. Nah, tentu kalau pertanyaan puas atau tidak puas, maka orang akan mengatakan tidak puas. Ada yang mengatakan puas, tapi tidak di situ perdebatannya kalau menurut saya. Jadi di mana persoalannya jadi Pak? Nah, kalau persoalan hari ini saya melihat pertama pemerintah membuka ruang dulu. Kalau persoalan yang kemungkinan potensi akan ada persoalan adalah bagaimana di tingkat provinsi perundingan itu dilakukan. Karena akan terjadi dinamika. Nah, ini perlu penyadaran kesadaran. Ruang untuk berbincang ya, untuk berdiskusi begitu ya? Ya, betul sekali. Yang saat ini pun belum ada begitu? Ya, kalau yang tahun yang lalu itu kan ruangnya boleh dibilang ditutup. Nah, sekarang kan ada ruang. Karena itu kan turunan dari putusan MK 168 kemarin menyatakan bahwa upah dikembalikan lagi dengan skema-skema. Nah, skema inilah yang sudah dibuat. Fungsi serikatnya berjalan, tripartitnya berjalan, perundingan karena sarananya memang kita unsurnya ada tripartit. Harus perundingan itu yang harus dilakukan. Ya. Jadi yang dikejar adalah perundingannya ini sebenarnya ya, bukan bicara soal angka 300-400 ribu yang naik ini ya.
Nah kalau angka itu kan dari perundingan itu Mas, tidak bisa serta-merta angka muncul kalau kemudian tidak ada perundingan. Kalau skemanya itu kan ada Mas, terendah 50 ke 90. Kalau pekerjanya mampu menyajikan data-data, berargumen, itu kan bisa maksimal angkanya, walaupun mungkin perusahaan pengusaha akan pakai angka terendah, pekerja angka tertinggi. Tapi kan ada diskusi yang berbasis data yang harus menjadi argumen dasar kawan-kawan serikat pekerja dan pengusaha untuk membuat penilaian upah. Nah, yang saya katakan tadi, upah hari ini kan itu untuk upah minimum loh Mas. Untuk 0-1 tahun. Ada lagi namanya upah sektoral Mas. Upah sektoral itu masih ada. Lalu bagaimana untuk 0-1 tahun? Ya kan ada struktur juga, struktur skala upah. Pengusaha juga wajib membuat itu. Jadi masih banyak ruang. Jadi angkatan kerja itu kan yang untuk dimaksimalkan begitu ya maksudnya. Ruang ini tuh untuk memaksimalkan semuanya begitu ya. Ya, ruang Baik. itu kan ada, tidak dibatasi Baik. Mas untuk mendiskusikan itu. Oke. Nah, poin penting pertama saya di situ saya katakan adalah bahwa ruang perundingan itu sudah dibuka. Nah, ini hal yang positif. Skemanya sudah ada. Begitu Mas untuk sementara. Baik, saya langsung ke Pak Nurjaman. Apa tanggapan Anda terkait tuntutan dari pihak buruh ini mengenai ruang untuk perundingan ini? Pak Nurjaman, suaranya masih mute ya. Boleh ya. Oke. Ya, baik. Oke, terima kasih. Selamat malam, Mas Andri. Selamat malam, Kang Deddy. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam sehat. Pertama, saya juga tidak mau ketinggalan atas nama Apindo DKI Jakarta, turut berduka cita atas saudara kita, keluarga kita, sahabat kita yang ada di Sumatera, baik Aceh, Sumbar, dan Sumatera Utara. Ya. Semoga semua mereka diberikan kesabaran dan cepat segera pulih kembali sebersih kala, dan kami berharap juga kepada pemerintah untuk segera mengambil inisiasi terbaik untuk ketiga provinsi tersebut. Yang pertama terkait dengan yang kita bahas sekarang, pertama-tama saya apresiasi terhadap pemerintah telah mengeluarkan satu regulasi dalam rangka penetapan ketentuan upah minimum sebagaimana amanat daripada MK 168 yang telah diapresiasi oleh pemerintah tentunya, dan kami juga sangat apresiasi sehingga tidak ada kepakeman, tidak ada kekosongan hukum, dan yang paling penting juga tidak seperti tahun kemarin yaitu penetapannya langsung diambil alih oleh pemerintah ya. Tapi suka tidak suka, mau tidak mau, kami sebagai warga negara harus taat aturan kepada yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat itu. Nah, yang kedua, terkait dengan formula yang sekarang melalui PP perubahan kedua dari PP 36 dengan nomor 49 ini, tentu memang tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tentu sama berharap satu kata, satu persamaan dengan teman-teman serikat pekerja serikat buruh, bahwa kami juga tentu atas keluarnya PP ini juga tentunya sangat memberatkan. Kenapa demikian? Karena semula bahwa yang diharapkan oleh kami itu adalah bukan formula seperti ini. Memang Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa formulanya itu adalah hampir sama, yaitu mempertimbangkan atas inflasi dan pertumbuhan ekonomi, lalu kali alfa. Nah, yang menjadi masalah alfanya. Nah, yang menjadi masalah itu alfanya, yaitu di luar ekspektasi kami yang kami berharap mengajukan pada saat itu melalui Depenas, melalui Tripnas. Yang dibahas di Depenas itu adalah kami berharap di angka 1 sampai dengan 5. Yang tahun 2 tahun yang lalu adalah 1 sampai dengan 3. 0,1 sampai 0,3. Nah, sekarang kami itu berharap munculnya adalah 0,1 sampai 0,5. Ini yang menjadi gambaran, yang menjadi harapan kami. Kenapa kami berharap di situ? Sebagaimana tadi Kang Deddy menyampaikan bahwa UMP ini diperuntukkan untuk masa kerja yang 0 tahun. Yang hari ini sering saya katakan, teman-teman atau adik-adik kita, anak-anak kita, bahkan cucu kita mungkin yang sedang melamar kepada perusahaan dengan membawa mapnya, lamarannya kepada perusahaan, itu upahnya adalah UMP.
Nah, tapi kita terlupa. Kenapa kita tidak memikirkan yang masa kerja atas 1 tahun? Walaupun benar ada skala upah nantinya. Nah, ini yang mesti menjadi pertimbangan mestinya. Kenapa kita selalu berdebat pada tataran orang yang atau karyawan yang belum mempunyai skill, yang belum mempunyai pengalaman. Kita berdebat di situ, memperjuangkan itu. Sementara karyawan kita, sahabat kita, atau anak buah kita sekarang sudah bekerja 2-3 tahun, 4 tahun ke atas, upahnya tidak bisa tergonda dan tidak bisa terurus. Kenapa demikian? Perusahaan tentunya kan punya kue besar itu atau kue kecil itu harus dibagi-bagi ke berbagai hal, baik ke UMP, ke skala upah atau ke sektorannya atau kepada karyawan yang benar punya masa kerja yang lebih lama lagi. Tapi kita berdebat di tatanan di bawah yang belum mempunyai produktivitas. Dan ingat tadi disampaikan juga Pak Menteri menyampaikan bahwa mempertimbangkan atas inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kita bicara pertumbuhan ekonomi itu lahir karena apa? Karena ada produktivitas, kan itu loh. Siapa yang punya produktivitas? Nah, yang namanya produktivitas sumbernya bukan hanya satu variabel, ada variabel ada variabelnya perusahaan, ada variabelnya pekerja. Nah, oleh karena itu, kalau dari perusahaan tentunya akan lebih besar tuh penyumbang produktivitasnya. Kenapa di situ ada modal, di situ ada mesin, di situ ada berbagai hal. Nah, indikator keduanya adalah produktivitas yang dibantu oleh pekerja. Nah, makanya kami memandang dengan mempertimbangkan alfa 0,1 sampai 0,5 itu udah sangat matching sekali. Kalau produktivitas itu adalah dibatasi dengan 0,1 sampai 0,5. Jadi kalau alfa diperluas jadi 0,5 sampai 0,9 itu memberatkan ya? Itu sangat memberatkan. Kan ingat sekarang yang punya produktivitas siapa yang paling besar? Dominan siapa? Produktivitas. Kan tadi pengusaha adanya dari modalnya beli mesin segala macam oleh perusahaan, kan itu ditopang produktivitas itu, penyumbang produktivitas itu bukan hanya milik satu komponen saja, milik pekerja saja. Nah, kalau itu wajar kalau berbagai hal misalnya 0,1 0,5 itu sangat pas dengan rincian tersebut. Nah, itu yang mesti menjadi pertimbangan kita. Oke, baik. Kalau ke Pak Dedi, apakah Anda juga sepakat untuk 0,1 sampai 0,5 begitu alfanya? Tentunya sekarang tidak lagi bicara sepakat atau tidak sepakat sebenarnya, Mas. Kan karena ini sudah menjadi regulasi, kalau kita bicara ke belakang, bicara mundur, Mas. Kan kita bicara aturan kan hari ini. Harapannya dari pihak Apindo adalah alfanya jangan segini dong, gitu, di bawah. Tapi kan kalau dari saya dengar juga dari Pak Said Didu, dia minta 0,10 apa berapa kemarin itu ya. Jadi kalau dari Anda sendiri bagaimana? Apakah memang ini tidak masuk akal atau mau bahasnya yang seperti apa begitu? Angka alfanya. Kalau bicara alfa ini kan dianggap bahwa ini kontribusi tenaga kerja ya. Diambil dari sana bahwa kemudian ada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, indeks tertentunya ini menjadi naik. Kan kalau bicara upah tadi, ini kan upah minimum, bukan upah dasar upah untuk 01 tahun, bahwa kemudian upah itu menjadi dasar kawan-kawan pekerja untuk bekerja 1 tahun, itu hak yang didapatkan. Soal skema tadi misalnya sahabat saya, Kang Haji menolak itu kan dinamika. Begitu juga tahun terdahulu waktu 01, 03 juga pekerja menolak. Nah, hari ini kami juga meminta dari awal sebenarnya malah di atas 0,09 sebenarnya sampai 1 sampai 1,5. Tapi bahwa kemudian ini sudah diputuskan oleh pemerintah, maka kami pekerja buruh tentu harus hormat dengan putusan pemerintah Prabowo hari ini, bahwa Prabowo betul-betul memperhatikan kaitan dengan upah minimum. Artinya kan upah minimum ini kan pada akhirnya menjadi daya beli sebenarnya, daya beli pekerja buruh. Bahwa kemudian ada produktivitas dikatakan Kang Haji tadi, tidak hanya produktivitas, ada kemampuan membeli pekerja buruh mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tadi. Karena pertumbuhan ekonomi kita masih didominasi oleh konsumsi selain soal ekspor kita yang masih rendah.
Jadi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi ini, maka ditingkatkan daya beli, pada akhirnya ini untuk kesejahteraan pekerja buruh dan keluarga. Nah, produktivitas tadi akan meningkat tuh, Kang Haji. Kalau upahnya memang kemudian mampu melindungi daya beli pekerja buruh, begitu. Baik, tadi saya koreksi sedikit perkataan saya tadi, saya sempat menyebut mungkin Said Didu, maksud saya Said Iqbal ya dari KSPI, bukan. Jadi ada salah sebut tadi. Nah, KSPI ini meminta gubernur tidak mengubah indeks tertentu yang sudah direkomendasikan sebesar 0,5 hingga 0,9, dan jika terjadi KSPI mengancam akan menggelar aksi nasional. Kita simak dulu informasinya. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengancam akan menggelar aksi nasional dan demonstrasi besar-besaran secara bergelombang jika gubernur mengubah atau menghapus angka rekomendasi Dewan Pengupahan. Aksi masif ini bakal dilakukan setelah tanggal 24 Desember atau menunggu pengumuman resmi keputusan para gubernur. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, ancaman aksi tersebut didasari kekhawatiran buruh jika angka indeks tertentu yang sudah direkomendasikan di tingkat kabupaten kota akan dicoret atau diubah oleh gubernur. Said Iqbal menegaskan tuntutan buruh untuk UMP 2026 tetap berada di angka kenaikan 6% hingga 7%, setara dengan indeks alfa di angka 0,9, seperti yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. 0,9 usulan Serikat Buruh. 0,5 jalan tengah yang diambil oleh Presiden. Usulan menterinya itu ditolak semua. Nah, dengan demikian, kami minta catatan yang keempat ini, gubernur jangan merubah angka yang sudah disepakati Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten dan kota. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah tentang upah minimum provinsi 2026. Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan formulasi kenaikan upah yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Adapun rentang alfa atau indeks tertentu ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9. Iya, saya ke Pak Nurjaman. Kalau tadi kita lihat Pak Dedi kelihatannya 0,5, 0,9 bahkan 0,9 oleh Pak Said Iqbal juga oke, sudah oke. Tapi dari Apindo kelihatannya keberatan begitu. Nah, apakah masih akan memerlukan ruang yang bahkan diminta oleh Pak Dedi tadi, yaitu untuk membicarakan ini lagi supaya bisa bernapas begitu dari pihak Apindo? Oke, begini. Kami juga kan tidak ada punya kewenangan untuk merubah langsung, kecuali pemerintah yang bisa merubahnya. Cuman itu kan harapan kami 01 sampai 0,5 itu adalah harapan yang kita berpikir bahwa perusahaan kita ini bukan hanya untuk hari ini, tapi supaya ada berkelanjutan, berkelangsungan. Ada kelangsungan usaha, tentu ada kelangsungan bekerja, kan itu. Karena kami kan tidak bisa berdiri sendiri. Pekerja pun sama, tidak bisa berdiri sendiri. Saya sering ilustrasikan begini, pekerja, kalaupun itu pekerja mempunyai skill, segala macam, mempunyai kemampuan yang luar biasa, punya skill yang sangat mumpuni, tapi kalau perusahaan yang ada kayak apa? Kan namanya juga pengangguran juga namanya. Nah, itu sering saya sorongkan. Oleh karena itu kami berharap, kami juga tidak mungkin juga untuk langsung merubah gitu kecuali pemerintah. Nah, sekarang ada pertimbangan 0,5 sampai 0,9 itu juga mesti kita menjadi pertimbangan oleh semua pihak. Tolong memikirkan alfa ini di 0,5 sampai 0,9 ini apa yang akan dampak yang akan jadi ke depan. Kami khawatir regulasi ini tidak membawa kepada sentimen positif. Kami berharap dunia usaha itu selalu berpikir jangka panjang, bagaimana punya peraturan pemerintah, bagaimana ada regulasi, agar regulasi itu ramah investasi, nyaman untuk berinvestasi. Nah, itu yang menjadi tujuan buat kami. Jangan sampai karena regulasi itu membuat jadi pertambahnya ke pengangguran. Baik. Kita ambil juga contoh gini. Kalau upahnya naik, ini sebentar Mas, sudah selesai. Ya. Kalau upahnya naik 5% saja,
itu kenaikan biaya itu sampai 30%. Kenapa demikian? Kalau kenaikan upah 5% saja UMP umpamanya ya, contoh-contoh kecil saja, itu dia nanti kan ada upah sektoral. Upah sektoral itu karena amanat MK kami juga tidak bisa menolak itu. Karena amanat MK kami sebagai warga negara. Nah, begitu ada upah sektoral melebihi upah minimum provinsi atau kabupaten kota, naik juga kan lebih. Setelah itu ada lagi skala upah. Ya. Ada lagi di situ biaya-biaya yang lain, misalnya biaya lembur, biaya BPJS, baik kesehatan ataupun ketenagakerjaan, dan terus itu kan akan berubah. Nah, kami khawatir perubahan angka ini, perubahan nilai ini akan berdampak terhadap nilai harga pokok penjualan kita. Baik, kami tangkap 30% ya Pak ya. Jadi sekitar 30% justru ya, jadi pengeluarannya. Baik, kalau begitu mungkin Pak Dedi silakan singkat saja dari Anda tanggapannya. Ya baik, untuk serikat pekerja, serikat buruh kalau ada yang mengancam-ngancam, saya pikir kita serikat buruh harus cerdas, nggak perlu mengancam-mengancam sebenarnya. Semua ada regulasi. Nah, kaitan dengan keberatan-keberatan Apindo, tentunya saya berharap kan kita punya ruang yang namanya tripartit, kita punya namanya komunikasi, sarana komunikasi, dialog sosial, kita dialogkan sosial. Nah, kita komunikasikan untuk bagaimana mencari solusi. Nah, soal keberatan-keberatan ini kan kita harus sampaikan bahwa hari ini kepada masyarakat, pemerintahan hari ini bicara penegakan hukum. Selama ini kan kos perusahaan itu yang terbesar itu adalah upaya-upaya biaya tinggi yang tidak diatur oleh undang-undang. Nah, kita berharap dengan pemerintah ada penegakan hukum sehingga kawan-kawan pengusaha bisa menghitung kos, menekan biaya kos-kos yang tidak ada yang selama ini kos-kos tinggi yang nggak diatur oleh undang-undang, biaya birokrasi. Nah, kita berharap pemerintah memotong itu sehingga kos perusahaan betul-betul bisa ditekan, pengeluaran yang nggak jelas. Itu harapan saya kepada dan saya Apindo. Mari kita duduk bersama. Ya, baik, dan kalau kita dengarkan juga dari Pak Menteri Keuangan sempat menyampaikan juga bahwa memang fokus tahun 2026 ini juga akan kepada sektor manufaktur, tentunya itu ada industri dan juga buruh akan menjadi perhatian. Baik, terima kasih Pak Nurjaman dan Pak Dedi sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam dan salam sehat selalu.